Selamat siang, perkenalkan nama saya Nence Mimpi kelas A4 semester 4. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan data sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipengaruhi oleh tubuh. Susunan sistem perkemihan terdiri dari yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria atau FU, tempat urin dikumpulkan. Yang berikut, 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Anatomi sistem perkemihan. Yang bagian A, fungsi ginjal. Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan osmotik dan ion. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dan protein ureun, kreatinin, dan amoniak. B. Struktur ginjal. Struktur ginjal ada beberapa bagian. Yang pertama, glomerulus. Yang kedua, kapsula Bowman. Yang ketiga, tubulus terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tubulus proksimal, yang kedua ansa Henle, yang ketiga tubulus distal. C. Persarafan ginjal. Persarafan ginjal. Persarafan ginjal ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ureter, yang kedua vesika urinaria atau kandung kemih, yang ketiga uretra, yang keempat air kemih atau urine. Fisiologi sistem perkemihan. Dengan demikian mulainya kontraksi musculus decursor, maka terjadi relaksasi musculus pubococcygeus dan terjadi pengurangan topangan kekuatan uretra yang menghasilkan beberapa kejadian dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membukanya meatus intemus. Yang kedua, perubahan sudut uretra vesikal. Yang ketiga, bagian atas uretra akan terisi urin. Yang keempat, urin bertindak berbagai iritan pada dinding urin. Yang kelima, musculus decursor berkontraksi lebih kuat. Yang berikut, tahap-tahap pembentukan urin. Tahap-tahap pembentukan urin ada beberapa bagian. Yang pertama, proses filtrasi. Yang kedua, proses reabsorpsi. Yang ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Yang berikut, komplikasi dan sistem perkemihan. Komposisi air kemih. Komposisi air kemih ada beberapa bagian. Yang pertama, air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang berikut, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang berikut, hormon. Yang berikut, infeksi saluran kemih yang dibiarkan tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti yang pertama, kerusakan ginjal permanen jika bakteri menyebar hingga ke ginjal.
Yang berikut, ISK berulang atau kambuh dalam kurun waktu 6 bulan atau hingga 4 kali dalam setahun. Yang berikut, struktur uretra atau penyempitan saluran kencing. Yang berikut, kelahiran prematur dan bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah jika ISK dialami oleh wanita hamil. Yang berikut, sepsis, yaitu kondisi ketika bakteri penyebab ISK atau biasanya yang menyebarkan hingga ke ginjal masuk ke aliran darah dengan menyebabkan respons tubuh yang bisa mengakibatkan fatal. Yang terakhir, penyakit-penyakit sistem perkemihan. Penyakit-penyakit sistem perkemihan ada beberapa bagian. Yang pertama, penyakit ginjal kronis. Yang kedua, kehilangan kontrol kandung kemih. Yang keempat, infeksi. Itulah pembahasan kami sistem perkemihan. Jangan lupa like, komentar, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.